Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat siang, selamat subuh, selamat sore, selamat malam, dan dan salam olahraga. sehat. Ngapain kita ngomong salam olahraga? Emang ada apaan nih? Daripada ngebahas sakit hati, Sakit hati kenapa? Aduh, boleh itu. sedih sih. Sedih. Mau ngebahas ini, udah siap belum? Nggak ada ya. Parah lah nih kondisi terpuruk MU tahun ini, paling parah tahun ini dia. Emang, Kacau. emang yang tahun lalu ke Pinang. Ya enggak. Tetap ini paling terpuruk, peringkat di Liga nomor sekarang 15, masuk Liga Europa League final, tapi di PHP-in nggak juara. Tapi itu MU itu gue salutin gitu. Dia Apa? itu kuat imannya. Kenapa? Hampir buka puasa gelar, dia lanjut puasa sampai tahun depan. Puasanya kuat. Ya, semoga para fans MU diberi kesabaran lah. Dan tetap kuat berpendirian dan tetap keras sama komenan orang. Tetapnya terserah lu mau fokusnya di mana lah. Tapi bingung sih, mau nyalain si pelatih Ruben Amorim juga dia baru sebentar, dan skuad yang sekarang itu skuadnya Ten Hag, bukan skuadnya si Ruben Amorim. Tapi di sisi lain ya, tapi sebagai pelatih ya dia kan punya sistem 3-4-3 tuh. Ya. Dia harusnya pelatih itu kan bisa menyesuaikan dengan pemainnya kan. Paling nggak dia harus mencoba 4-4-3 dulu lah. Karena pemain sekarang itu dibentuk Ten Hag itu untuk formasi 4-4-3. 4-3-3. 4-3-3. Harusnya lanjut ke 4-3-3 dulu. Ya, memang dia punya sistemnya bagus, tapi kan pemainnya itu sepertinya belum bisa beradaptasi. Tapi ntar dulu, kalau dirubah formasi seperti Ten Hag, yang Ten Hag aja gagal maning. Ya, I don't know sih, Pak. Nah, mungkin ya kan beda pelatih kan, mungkin pendekatan dengan pemainnya juga mungkin agak beda. Iya. Mungkin karena kemarin kalah itu salah waktu juga finalnya. Biasanya kan setan kan ganasnya malam Jumat. Nah ini final malam Kamis. Ya, malam Pemla. Iya, mungkin salah satunya nih, setannya jadi nggak keluar banyak. Iya. Dan dia pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Cukuplah sakit hati fans MU membicarakan MU saat inilah. Entar dulu, tapi dia baik hati. Kenapa? Memberikan takjil kepada Tottenham untuk berbuka puasa gelar. Iya sih, kesian juga lah. Walaupun gue ngomongnya juga sakit hati ya, biarin lah Tottenham meraih gelar setelah beberapa tahun kan meraih gelar kan. Kasihan si pemain bulu tangkis tuh. Iya apa? Son Heung-min. Oh beda itu beda. Akhirnya ngerasain gelar juga. Tapi dua-duanya nih yang katanya terkena kutukan, si Kane itu dia buka puasa juga. Oh iya, jadi akhirnya si Kane pisah sama Tottenham. Tottenham juara sama Bayern Munchen di Liga. Son Heung-min Tottenham juara di Liga Eropa. Bukan Bayern Munchen bukan itu juara sama Bundesliga. Si Kane yang juara Bundesliga. Si Kane juara bersama dengan Bayern Munchen kan. Ya, dia ngangkat piring gede banget tuh. Jadi emang Son Heung-min sama si Kane gak boleh digabung, harus dipisah. Betul. Tapi next lah, saya malas membicarakan Tottenham atau MU saat ini. Kenapa? Sakit hati. Ya udah, kita lebih baik apa? Kita bahas yang final Liga Champions yang akan diadakan kapan? Insya Allah hari Sabtu 31 Mei 2025. Di mana? Di Athletic Bilbao. Munchen. Di Munchen, Munich. Oh, Bilbao kemarin ya. Aduh, astaga. Saya masih ingat pertandingan MU lawan Move on dong. Tottenham. Oh iya. Itu final kemarin itu di Bilbao. Emang sih sakit hati. Kebetulan Bapak kan fans beratnya Inter Milan nih. Dari tahun berapa? 70-an? Dari dulu. Dari dulu pokoknya jangan dikasih tahu. Nah, kenapa sih suka main Inter Milan tuh? Pertamanya karena warnanya biru. Bapak suka warna biru? Betul. Darah biru berarti? Bukan, karena yang lain warnanya bagus-bagus. Kalau dulu tuh jersinya tuh nggak bagus-bagus, dan Inter yang bagus biru lagi. Soalnya dulu kebanyakan kan tim terkenal jersey itu merah. Iya. Saya nggak suka merah. Merah itu darah jenderal. Gitu. Dan yang kedua karena waktu dulu tuh kan Inter tuh rajin belanja bintang gitu. Walaupun waktu dulu disebutnya kuburan para bintang. Dan sekarang kuburan para bintang itu pindah ke MU ya kayaknya sih. Nah, dan ada Ronaldo botak waktu itu yang kenceng banget. Ronaldo fenomeno. Iya. Nazario. Betul sekali.
Walaupun dulu sempat di episode terakhir harusnya dia tinggal seri, malah kalah, akhirnya yang juara Juventus gitu. Sekarang lagi sering Inter ya. Tapi sayangnya kemarin beda 1 poin sama Napoli kalah. Padahal ada kesempatan Inter tuh. Tapi lawan Lazio ya, seri ya. Iya, Fiorentina karena apa Lazio? Lazio. Lazio. Iya, Padahal kemarin kalau dia menang dia bisa mimpin. betul. Sebenarnya Sayang udah banget. mimpin 2-1, cuma kan katanya Ada mafia, Calciopoli karena katanya VAR-nya itu dari Napoli, entah katanya. katanya. Coba datanya ada nggak? Nggak ada lah. Biar kita tunjukin. Ya, kalau boleh, ada. boleh. Gitu. Ya. Ada tuh ya, ada beritanya nggak? Ada lah. Ada ya. Coba tunjukin ke dia. Coba lah. Apa terus? Gara-gara keputusan kontroversial wasit ini, Inter Milan gagal salib Napoli di peringkat pertama. Saat laga Inter Milan melawan Lazio di pekan ke-37 Liga Italia, wasit Daniel Civi banyak mendapat sorotan setelah melakukan keputusan-keputusan kontroversial dan dianggap merugikan Inter Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, keputusan Daniel Civi dinilai meragukan, terutama gol penting Inter Milan yang dianulir karena dianggap offside dan harus membuat Inter hanya meraih 1 poin. Karena Lazio mendapatkan hadiah penalti di penghujung laga. Setelah bek Inter Jan Bisek dianggap tangannya menyentuh bola di dalam kotak penalti. Berkat hasil imbang 2-2, Inter gagal menyalip Napoli yang berada di urutan pertama. Kedua tim hanya selisih 1 poin untuk memastikan gelar Scudetto musim ini. Dan itu akan ditentukan di pekan terakhir. Nah, kan. Tapi baru ini kan. Tapi itu Apa gosip kan, Ya, maksudnya betul, baru gosip. perkiraan Gosip. ada ya. Karena setelah pertandingan itu tidak ada pemain Inter maupun pelatih maupun staf yang conference fresh. Apa sih ngomongnya gimana? Konferensi pers. Nah, itu gitu, seperti itu. Jadi bentuk protes. Berarti kesempatan Inter untuk meraih piala tinggal di Liga Champions ini ya. Betul sekali. Liga udah nggak dapet, Copa udah si Bolonya kalau nggak salah. Bolonya ya. Hebat juga tuh Bolonya. Iya, tetangga kontrakan dikalahin. Berarti Inter tinggal kesempatan di Liga Champions lawan Betul. Paris Saint-Germain, Iya, PSG. Betul. Gimana kesempatannya sebagai penggemar Inter melihat kesempatannya ada nggak nih? Harusnya ada, dan kesempatan tetap ada. Dan yang bikin takut itu apa sekarang itu karena di PSG juga udah jarang sekali bintangnya gitu, nggak kayak dulu. Jadi lebih merata sama-sama. Jadi di Inter juga nggak ada yang bintang-bintang banget. Sampai ada komentator nasional yang berkata kalau Liga Italia itu strikernya Askira. Oh, Coach Justin. Nah, itu. Tapi, apa Liga ini aki-aki. Nah, betul. Tapi rasakan tuh aki-aki yang menggagalkan kemenangan di leg kedua. Barcelona, kebetulan Barcelona kan juga Coach Justin fansnya Barcelona. Nah, gitu makanya. Tapi nggak apa-apa sih, biasanya yang didukung sama dia kalah. Kebalikannya. Iya, betul. Contohnya bintang tamu kita nanti. Arsenal. Nggak ada itu tamunya sana. Nggak ada. Bintang tamunya nggak jadi datang. Kurang katanya nggak. Kita belum mampu bayar nih. Iya, mampu. Belum dapat AdSense. Maaf ya. Jujur banget sih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Jadi bantu sama netizen. Bantu ya netizen. Iya. Terus dari kemarin pertandingan seru sih. Saya lihat Barcelona di kandang Barca dia 3-3, bahkan bisa unggul lebih dulu. Betul. Dan di kandangnya Inter pun 3-3, akhirnya di waktu extra time baru menang 4-3. Betul. Jadi kalau di pertandingan pertama memang Inter lebih ngegas lebih dulu, unggul 2-0, kemudian 2-1, dan akhirnya di terakhir itu sama 3-3 gitu. Walaupun di menit terakhir itu hampir menang 4-3, tapi setelah cek VAR dan animasinya itu sepatunya Mickey itu kepanjangan. Jadi offset sepatunya. Tapi kalau dilihat lagi tuh bonekanya animasinya, ternyata itu tangan Barcelona panjang juga gitu loh. Jadi nggak tahu lah gitu. Ya mungkin dari sisi wasit 50-50 lah ya. Iya, betul. Mungkin agak bingung juga, susah juga memutuskan. Betul. Cuma karena kebetulan mungkin di kandang Barcelona saat itu kan. Dan di leg kedua itu ada beberapa kontroversinya juga gitu. Apa itu? Yang saya ingat ya, yang di babak pertama itu Inter lagi nyerang, udah tinggal berapa meter lagi gitu, disempritin waktu habis gitu kan. Itu waktu normal? Waktu normal. Itu babak pertama. Dan yang terakhir itu katanya yang sebelum gol terakhir itu, ini salah satunya ya, sisanya kalau ada lagi komen aja, saya lupa. Habis itu yang katanya
pemain Inter itu melanggar dulu, padahal kan si Barcelonanya dulu yang nabrak. Akhirnya terjadi gol penyeimbang jadi 3-3 gitu di menit akhir. Seperti itu. Kira-kira andalannya siapa nih Saya dari Inter nih? nggak ada yang diandelin. Lautaro? Sang Justru kapten sekarang. kalau diandelin itu malah yang lain yang maksudnya tuh jadi malah yang kontribusinya yang banyak tuh yang lainnya gitu. Tapi saya lihat dari sisi sayap kanan kiri bagus sih, Wah, Di Marco dan ya, karena Dumfries itu Iya, ngeri sih. Ada. Dua-duanya tuh Di Marco sama Dumfries. Iya betul. Cuma kalau masalahnya itu kalau di tengah si Lautaro tuh kan kurang tinggi ya. Nah gitu. Jadi So, ada Marcus Thuram. Turan juga bagus. Tapi gak ada yang cedera, full semua main kira-kira. Harusnya sih full gitu, harusnya sih full. Kan kita ini udah ibaratnya udah terakhir lah gitu, sebelum ke Liga Antar Klub ya, Piala Dunia. Iya, antar klub. Iya kan, gitu. Jadi kayaknya sih pol-polan gitu. Yang sebenarnya sih yang bikin ganggu itu bukan cedera atau apa. Apa tuh? Gosip Gosip apa lagi nih? itu pelatihnya ditoel sama Al Hilal katanya ditawar. Aduh, Simone. Iya. Ditawar Al Hilal mah, sih nggak nolak. Nah, ya kalau Pasti 2 kali 3 kali. masalahnya sih kalau dikomeninya nanti setelah final dan menang itu nggak masalah. Cuma masalah ini mau pertandingan diganggu pikirannya. Gitu. Apakah kejadian Mourinho akan terulang? Apa itu? Setelah final dia langsung pindah ke Cabut. Madrid. Apa sekarang setelah final dan menang akan pindah ke Al Hilal? Yakin menang? Insya Allah menang. Saya sih yakin menang. Karena lawannya pun PSG juga, wah saat ini timnya lagi hebat banget nih. Ya. Benar-benar atraktif dalam menyerang dia ataknya. Karena itulah salah satu keuntungannya nggak ada bintang. Oh iya, setelah ditinggal Messi, Neymar, Mbappe malah makin kuat mereka. Ya, karena saya suka sama sebelah kiri dari Georgia tuh, Kvaratskhelia. Siapa itu? Lah, ada main Georgia. Kvarat. Bisa nggak mukanya nggak kemari? Sama pemain mudanya yang baru katanya New Neymar, Dewi namanya kalau nggak salah. Masih muda tuh, itu juga bagus dia. Dia sebelah kiri apa kanan? Kiri. Dia kayak kanan kiri bisa. Saya spellingnya lupa, mungkin netizen bisa kasih tahu spelling saya bener apa enggak. Komen di bawah. Kira-kira kipernya ngelawak nggak? Nah, ini kiper dua-duanya sama-sama gila nih menurut saya nih. Ini kalau bisa dibilang nih kiper ini salah 3 terbaik tahun inilah. Si Yan Sommer dan Gianluigi Donnarumma. Yang ketiga Onana. Tiga kiper terbaik. Onana tuh waktu di Inter keren loh. Oh iya sih. Sampai final kan? Sampai final, tapi kenapa kalau pindah jadi lawak? Nggak heran saya tuh. Itu yang semua yang pindah ke MU nggak tahu semua busuk, nggak tahu kenapa. Anthony ke Betis bagus lagi. Jadi kambing, goat. Jadi goat. McTominay di Napoli juara Liga Serie A jadi pemain terbaik. Oh my god. Tapi pemain yang bagus ke MU, bapuk. I don't know. Kayaknya setiap pertandingan. Tapi mungkin mereka ini sengaja kalah di lawan Tottenham buat ngelawan ini Al-Star Malaysia nih, Al-Star Asia nih di Malaysia. Wah, sebegitu pentingnya. Minggu ini udah pada datang ke Malaysia pemainnya. Oh gitu. Ini saya kayak mau berangkat ke Malaysia buat ketemu nih. Ketemu sama siapa? Garnacho. Oke lanjut. Nah, tadi apa Paris Saint-Germain ya? Iya. Backnya. Nah, itu. Sama penyerangnya tuh. Sama Dembele. Itu tuh. Nah itu gue bingung, di Barcelona dijulukin si kaki kaca dia. Iya. Jarang main, gaji gede, cedera mulu. Tapi di sini di PSG keren lah. Mungkin karena bermain di negaranya ya. Dia kan Prancis kan. Mungkin makanan juga gitu. Iya. Dan yang paling penting tuh senternya itu, tengahnya itu paling bagus, Vitinha. Oh iya, itu bagus. Itu keren sih Vitinha. Semoga mau ke MU tuh suatu saat nanti ya. Jangan pokoknya jangan. Vitinha, ada Fabian Ruiz juga bagus ya. Pokoknya sekarang mereka lagi inilah, lagi bagus. Di Liga pun belum dominasi. Beda dengan
Marseille peringkat kedua tuh jauh, bisa 20 poin ya. Ya Per berapa poin, I don't know. kan Sekitar segitu. bukannya dari dulu memang selalu begitu dia nggak ada lawan. Iya sih. Tapi di Marseille ada Mason Greenwood tuh, pemain muda MU tuh. Iya. Itu bagus juga tuh dia. Dipinjemin. Enggak, udah di goodbye karena kan dia mukulin pacarnya tuh. Oh jadi iya yang kasus itu ya. masuk penjara. Padahal sayang banget tuh. Saya termasuk fansnya si Mason Greenwood. Oh gitu. Tapi jangan dicontoh ya. Jangan punya pacar. Tapi kan dia tanggung jawab. Maksudnya tuh dia masih muda, umur belasan. Iya. Tapi sekarang kan pacaran digebukin itu dinikahin, udah punya anak juga. Oh gitu. Cuman di Inggris mungkin susah lah, segala bentuk kekerasan tuh di sana ini dicekam. Oh gitu. Jadi susah buat kembali ke sana. Tapi pemerintahnya mendukung kekerasan. Ya? Kekerasan yang mana tuh? Oh no, dia kan Gazo, dia kan mendukung tuh si Iya ya. kan Tuh. aneh. Nah dari sisi Inter ini back sama tengahnya, kalau depan udah pasti kan Lautaro, Marcus tuh kayaknya pasti main tuh. Iya, betul. Inter tuh banyak pilihan di belakang, di tengah juga. Si kiri kanannya bisa maju belakang. Ya yang hampir tidak terganti itu ya dua itu, si Laut sama si Thuram gitu kan. Dan Thuram itu, bukan yang back itu ya? itu bapaknya. Oh, bapaknya. Ini anaknya. Ada kemajuan. Ada adeknya juga kan pemain tengah? Siapa? Kevin Turan. Kayaknya itu pemain lain deh. Itu adeknya kayaknya. Oh, nggak tahu sih. Itu adeknya si Marcus. Jangan mentang. Kalau nggak salah ya. Namanya sama Thuram soalnya. Coba kalian komen di bapak nih, bener apa enggak. Tapi setahu saya dia adik kakak. Oh gitu. Jadi Marcus si kakaknya, Kevin Thuram adiknya, bapaknya Lilian Thuram. Iya. Jadi pas tuh ada bapaknya back, adiknya tengah, Marcusnya depan. Mungkin cucunya nanti kiper. Bisa jadi. Gitu. Dan untuk tengah tuh masih ada Miki, banyak pilihan dia. Ada Miki, ada Miki mantan main MU cuy. iya. Aki-aki malah bagus di Jono. Iya, aki-aki dia. Terus siapa namanya Hakan tuh bagus. Kiri kanannya ya si kalau enggak si Power Rangers. Ada si Power Rangers. Di Marco yang dulu. Wah, Di Marco gue suka sih, keren tuh. Kirinya hidup tuh, Di Marco Iya. makan Dumfries tuh udah cocok banget. Dia keren pas pelatihnya Simone. Waktu dulu Conte. Sebelumnya cadangan ya? Iya, cadangan. Mungkin masih muda juga. Enggak juga sih. Beda setahun doang kan nama itu. Dan karena habis si Conte langsung Simone kan. Kalau di kanan untuk saat ini masih top Marco top ya si Dumfries bagus sih. Itu juga nggak kayak tahu. diincar MU ya. Ada gosip-gosip diincar MU, mudah-mudahan ke MU. Aduh. Ada bagus. Inilah tipikal fansnya MU. Bagus dikit kayaknya ke MU deh. Bagus dikit ke MU deh. Untuk apa? Tapi emang banyak banget pemain-pemain digosipin ke MU. Itu kan karena buat naikin value mereka juga. Enggak, buat dirusak masa depannya. Kan dengan dia gosipin MU jadi media, orang-orang jadi tahu dia gitu. Itu MU yang dulu mungkin iya. Untuk sekarang MU yang bukannya yang sekarang. Dulu dipandang, sekarang kok ditendang. Cocok banget nih kalau ini kalau ketemu Raditya Dika dia jadi pelawak kali MU ya. Lucu mulu. Terus siapa lagi sih? Ya itu tadi kalau ya tadi kiper tuh dua-duanya mantap sih. Gianluca Donnarumma sama Jan Sommer tuh udah top Marco top berdua itu tuh. Itu udah kalau kesurupan Spiderman gitu tuh. Wapus. Pas Arsenal lawan semifinal lawan Arsenal PSG Donnarumma juga gila banget. Jan Sommer juga sama. Atau lawan Barca gila banget, waduh. Pas leg kedua ngelawan Barcelona dia dapat apa namanya? Pemain terbaik itu apa namanya? Golden Boot? Bukan. MVP. Golden Boot mah itu yang golin banyak. Oh iya. Sorry. Leg pertama yang MVP-nya si Dumfries, leg kedua si Sommer. Buset itu semuanya ditangkap-tangkepin bola. Julukannya apa? Enggak tahu. Jangan dimasukin ini. Iya ada deh, laba Spiderman apa? Spiderman mah bukan.
Lalu untuk dari sisi backnya nih, Inter nih tua-tua semua gimana Ya, nih? jangan salah, tua-tua juga emang Mentalnya ya. ya mentalnya dan emang tua sih. A, A, Krebi apa? Kerbi atau Acerbi. nah Kerbi itu tuh dulu aja waktu final ngelawan City dan kemarin pas apa namanya di grup juga kan ngelawan City itu ngejaga Haaland it's okay gitu punya sayap dia tapi habis itu salaman sama Haaland udah ibaratnya udah ditempel keras gitu Bastoni Oh, Bastoni bagus sih. itu back rasa gelandang Apa tuh? lu lihat umpannya dong Uh. gitu makanya itu Bastoni. itu ditawar mulu nggak dibeli-beli ada yang nawar mulu tapi nggak dibeli-beli terus sebelah kanannya banyak ya banyaknya Ada Bisek kan? ya, Bisek. ya, iya itu bukan Di Prit ya. Prit Kayaknya kena dolar merah tuh. Dolar kuning. Nggak boleh depannya ya kanan Dumfries tengahnya ya Barella boleh Hakan Cokogu boleh terus si siapa Cahan Haku. nah itu susah kan aja dah Dia kan dari Milan tuh diambil Iya. dari colong. Iya, bukan dicolong, nggak diperpanjang. Ah. Pokoknya Inter tuh lebih banyak yang gratisan ya. Iya sih, tipikal Miki boleh. Itali banyak kan gitu. Madrid pun Betul. sekarang ngikutin loh. Kayak Mbappe Betul. dia kan nunggu gratisan. Kalau terus sebelah kirinya ya kalau nggak di Marco ya si ini Carlos Augusto. Augusto boleh, terus si siapa tuh yang aki juga tua lupanya siapa tuh. Tapi menurut gua Di Marco udah paling bagus. Iya. Dia soalnya betisnya aja kenceng banget. Kalau Fratesi nanti aja. Oh, kalau Fratesi juga kepepet bagus. itu Tengah dia ya. nanti aja dia. Tukang golin juga dia. Iya, tapi super sub. Oh, super sub. Dia kemarin ngegolin juga hampir pingsan katanya. Karena Capean. saking senengnya. Dia kan penentunya gitu. Ya depannya tidak terganggu untuk saat ini. Ya kalau ketawa-tawa lagi ya paling Taremi lah main. Berarti formasi apa gimana kira-kira? Ya, depan Taremi. Formasinya berarti 3-4-3. 3-5-2. Oh, 3-5-2. Betul. Berarti depan Lautaro sama Marcus Thuram. Ya kalau enggak Taremi, kalau enggak si Oh, Taremi Iran ya? Ya sama siapa dari tuh? Iran. Siapa tuh yang tinggi banget lupa dah. Apa John Kohler? Bukan yang John Kohler tahun jebot main John jebot. Dia udah jadi aki-aki. Kalau tahu yang sering main WE Winning Eleven tuh John Kohler pasti tahu tuh. Paling tinggi dia 202 meter waktu itu. Terus kiri tengahnya ya si yang tadi saya sebutin siapa ya? Saya nyebutin siapa ya? Si Dumfries. Barella, Hakan, terus Miki lah kalau masih kuat tuh sama si siapa namanya Marco. Kanan kiri pasti Dumfries sama itu ya. Iya betul. Belakangnya ya. Itu Acerbi, Bisek sama Bastoni kiri lah. Gitu. Belakang kiper enggak itu? Yang baru Radu. Jangan dulu. Ada kan kiper Radu di Rumania tuh. Jangan dulu. Ini final. Kalau liga uji coba silakan lah. Ini final. Ini emang tangannya keren itu. Kira-kira? Kalau saya bukan penggemar PSG, tapi kira-kira menurut saya nih mereka pasti kebiasaan selama ini sih 4-3-3 ya. Luis Enrique itu dari zaman Barcelona tuh dia udah pakai 4-3-3 sampai sekarang ini. Kalau menurut saya sih kipernya pasti si Doraemon. Donnarumma. Kanannya itu Hakimi pasti. Hakimi itu tengah depan kanan kalau nggak salah. Belum nggak ada side back. Side back. Right back, kiri kanan. Terus left backnya itu si Nuno Mendes dari Portugal tuh. Belakangnya pasti kayaknya aku nggak tahu nih yang mainnya pada cedera atau lengkap ya. Kalau normal sih pasti kalau nggak Marquinhos sama Kimpembe itu. Pinter ya Bapak ya? Ya dong. Dan kalau menurut saya tengahnya itu kemungkinan Vitinha, Fabian Ruiz sama João Neves. Itu. Terus sayapnya itu kanan kayaknya si Dembele. Atau enggak dia juga bisa di striker nih. Jadi sayapnya bisa pakai Barcola atau Dowi. Dan kirinya si Kvarat Velia. Kvarat Velia. Gak enak lah. Bisa gak matanya gak kesini? Nah itu kayak 4-3-3 dari saya. Kira-kira ngeliat formasi PSG saat ini, kira-kira ada kemungkinan pindah fans nggak dari MU ke PSG? Nggak mungkin sih. Saya dari tahun 97 udah mencintai MU. Gitu. Zamannya Giggs, Beckham, dari Cantona. Kelas 97 ya. Kelas 97. Saya udah
mendarah daging, Pak. Darah saya di bled merah kayak Iya. MU. Tapi sekarang jarang pakai baju MU. Malu ya? Ya nunggu inilah. Momennya lagi bagus. Momennya pokoknya tahun depan kita bakal mendengar lagi Tsunami Trophy. Fokus. Masuk gua. Masuk UCL. Besok masuk UCL nggak? Udah enggak, semua Liga Eropa nggak ada yang ngikutin. Enggak, Jadi walaupun cuma domestik aja, Mas. domestik. Oh. Gak apa-apa, itu buat membenahi squad deh. Buat ini buat biar kita seneng aja ya. Oke. Jadi buat membenahi squad, jadi nggak Siap. apa pusing mikirin Liga Champions, jadi fokus di domestik liga. Siap. Berarti fokus liga. Tsunami Trophy, fokus liga. Apalagi masuk gua. Lanjut PSG. Nah, secara menurut Bapak nih, secara permainan formasi akan seperti apa nih? Kalau saya lebih asik tuh kalau ngeliat Inter tuh kalau lagi nyerang keren. Tapi dia counter attack atau apa bermainnya? Tergantung. Masalah kalau lagi diserang dapat bola ya pasti counter attack dong. Nggak mungkin dong. Apalagi lagi diserang dia bola ke sini dia nyerang ke sono kan nggak mungkin. Pasti counter attack iya. Ada yang bilang parkir bus ya enggak juga gitu. Nggak zaman Mourinho dulu kan? Enggak, parkir bus mana ada yang ngapain 3-0, 3-3 apa parkir bus apa. Betul, Gitu. betul. Jadi ini lebih keren. Jadi tinggal di rezekinya siapa nih yang gede. Cuma- Dan juga ya itu rezeki hoki juga termasuk Ya. dalam situ. dan wasit. Dan masih. Kalau dari sisi PSG menurut saya bukan fans PSG tapi dia akan lebih atraktif untuk menyerang dia. Ya, Dari sisi sayap ya. dengan Dembele atau Barcola atau Kvaratskhelia. Tapi apa namanya sayapnya Inter tuh memang kayak nggak punya udal kalau lagi tune in tuh, bener larinya. Dan dia fighting spiritnya ada. Terus ada spesialis penalti lagi si apa namanya si Hakan ini keren. Akan syukur. Ya terus gocekannya si Barella, bare gitu. Keren dah. Kalau menang, kalau rezekinya menang. Pokoknya harus apa namanya menang lah. Ini terakhir loh piala, jangan sampai Mr. Runner up dong. Kayak si merah sebelah. Siapa tuh? Arsenal. Wah sayangnya nih kita ngundang fans Arsenal nih. Sayangnya dia nggak bisa datang nih karena kurang ininya. Dan tadi saya bilang. Menghilang. Makanya netizen bantu kita dapat AdSense biar kita bisa mengundang fans-fans yang lain ya. Dan terakhir dari saya adalah perakiran ya jelas. Insya Allah yang menang Inter 2-0 minimal. Wow, 2-0. Ya. Are you sure about Iya. that? Ya. Karena I ya think backnya keren. Dan nyerangnya keren. Ya tinggal lihat nanti kesempatannya gimana. Kan saya ini pikir hasilnya akan seri dan akan masuk kepanjangan waktu penalti. Dan yang saya tuh nggak suka yang namanya penalti, saya mendingan matiin TV-nya dah. Udah. Saya berharap banyak drama di final ini. Ya. Seperti final jam dulu yang ini banyak drama. Tapi kalau soal mentalitas memang Inter lebih ini ya. Di final tuh yang waktu kemarin Udah berapa kali final? yang terakhir ini ngelawan si City 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin ya. Tahun Sama 2 tahun. PSG pun juga baru berapa tahun lalu masuk final kalah sama City. Bukan. kalah sama Munchen. Iya. Iya. Sebenarnya si PSG dia ke final itu dia gagal juga karena dia euforianya di semifinal menang udah ke final aja udah euforianya terlalu ini kan. Sedangkan si Munchen itu ya dia santai aja ke final. Iya, Dia mereka aja. udah biasa. Udah biasa. Kalau Inter juga kemarin ngelawan si City ini dia kalah 1-0. Dan secara permainan sih asik, cuma itu meleng sedikit ya udah gol gitu. Karena si Haalandnya kan udah ini tempel terus sama si Aki-Aki. Nah, itu keren kan Aki-Aki. Akhirnya. Iya. Tapi kalau saya lihat tuh kayak kemarin City masuk final sama Chelsea kalah. Akhirnya final kedua dia menang. PSG juga final pertama kalah sama Bayern Munchen. Nah, final kedua aja bisa menang juga. Hati-hati Anda. Kan Inter juga kalah di final. Oh iya kemarin. sama ini. Tapi kan dia udah sering juara. Kalau dulu Dia tim yang baru pertama final maksudnya. iya. Kalau dulu sebelum ada VAR, kok sebelum ada VAR? Sebelum ada VAR itu yang
juara itu yang tim yang ngalahin Barcelona kalau dulu ya mitosnya. Dan itu- Karena paling didukung wasit tuh iya, katanya. tuh. Katanya, maaf nih fans Barca. Saya nggak tahu kan tuh kata Demit, kata Decul. Decul. Kata saudara Inter namanya Real Milan. Kalau enggak Inter Madrid. Bisa. Bisa kan. Tapi paling seneng tuh yang menang Inter, yang sedih Barcelona, yang sukaria Real Madrid. Emang kita saudara Anda. Oke, cukup pembicaraan kita berdua soal final Liga Champions tahun 2005 ini. Kita bukan ahlinya, tapi kita hanya memberikan pendapat kita masing-masing. Iya. Saya berharap banget semoga banyak drama di final ini biar ya sebagai reminder kita lah di tahun-tahun berikutnya, wah ternyata ada final seperti ini gitu. Ya. Betul. Dan dari Bapak gimana? Kalau saya sih yang pertama ya harapan saya ya Inter menang gitu kan. Dan kalau misalnya kalah pun ya fair gitu mainnya Ya, bukan yang ada penting dukungan. sportivitas Ya, ya, betul fair play ya. betul Foreplay atau fair play? itu power play beda mainnya bukan di lapangan, itu agak empuk biasanya. Fair play ya. Iya, fair play. Bapak ke arahnya ke situ mulu sih. Oke guys, sampai jumpa lagi dengan kami berdua. Jangan lupa di subscribe untuk membangun channel kami. Like dan komen. Bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video Candy Talk selanjutnya. Candy Talk Let's me talk. Fusion. Dadah. Oke guys, sampai jumpa lagi dengan kami berdua ini. Jangan lupa di share dan subscribe supaya membangun channel kami. Like dan komen. Mencari kitab suci, liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan, rintangan, menentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Sehingga is in the house, sungguh kau is in the house.